Pagi anak-anak, salam Merdeka Belajar. Apa kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema. Namun sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita melanjutkan tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 2 dan 3. Dengan tujuan pembelajaran, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri poster secara tepat. Dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu membuat rancangan poster berdasarkan ciri-cirinya secara tepat. Dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dengan berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara benar. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan secara terperinci. Dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen tujuan dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dengan membaca teks dan contoh teks, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Kita lanjut, ayo mengamati. Amati poster berikut. Ada pameran batik 2-7 Desember 2016. Kemudian ada pameran gerabah 7-10 Desember 2016. Nah, apa yang bisa kamu amati dari poster tersebut? Ayo berdiskusi, diskusikan pertanyaan berikut bersama orang tuamu. 1. Bagaimana pendapatmu tentang poster tersebut? Jelaskan. 2. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat poster? 3. Bisakah kamu menduga langkah-langkah cara membuat poster tersebut? Jelaskan. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 77 dan 78. Proses mendesain poster dengan tangan. Ada langkah pertama. Siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Kemudian, langkah kedua, pilih kertas polos sesuai keinginan. Langkah ketiga, buatlah 3 garis tipis. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari halaman kertas. Kamu akan menulis judul postermu pada bagian ini. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari bawah halaman kertas. Kamu akan menulis informasi tentang hal yang kamu ingin supaya orang lain mengetahuinya. Misalnya mencantumkan tempat, tanggal, nomor telepon, seperti kunjungilah pameran kami. Langkah keempat, buatlah judul. Buatlah judul pada bagian atas kertas. Tulislah huruf-huruf dengan pensil secara tipis. Kamu dapat menyesuaikan besar huruf dengan ukuran kertas. Langkah kelima, buatlah catatan kaki. Gambar dan buat tulisan secara tipis pada bagian
bawah kertas. Isi bagian tengah. Isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Untuk poster pameran seni, kamu akan membuat gambar yang berkaitan dengan pameran. Misalnya gerabah, atau yang lain juga boleh. Kamu dapat membuat satu atau beberapa gambar sesuai dengan keinginan kamu. Buatlah sketsa dengan tipis. Jadi, kamu gambar dulu sebuah objek atau benda yang ingin kamu promosikan. Kemudian, kamu gambar dengan tipis-tipis. Setelah itu, kamu akan tebalkan. Langkah ketujuh, warnailah postermu sekarang setelah poster yang kamu rancang selesai. Dan kamu yakin dengan tampilannya, dengan hati-hati gambarlah huruf-huruf dengan menggunakan spidol, pensil warna, atau krayon. Lihat hasilnya ya. Langkah 8, lakukan eksperimen. Ini hanya panduan umum, silakan bereksperimen sesuai kreativitasmu. Sumber http://id wikihow.com mendesain poster dengan perubahan. Sekarang saatnya kamu merancang poster dengan menggunakan tangan. Tuliskan rencanamu terlebih dahulu pada kolom berikut berdasarkan langkah-langkah di atas. Diskusikan rencana yang telah kamu buat bersama orang tuamu. Mintalah saran dari orang tuamu agar poster tersebut lebih menarik. Kamu akan melanjutkan pembuatan poster di pertemuan berikutnya. Diskusikan bersama orang tuamu tugas halaman 81. Kamu sudah tahu bagaimana sifat-sifat magnet. Manfaat magnet untuk kesehatan sudah diketahui sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet? Apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di dalam kelasmu? Diskusikan secara berpasangan dan tuliskan jawabannya pada kolom berikut. Jenis-jenis dan sifat magnet yang saya ketahui adalah, silakan diskusikan ya. Contoh benda magnetis dan non-magnetis di dalam kelasku. Kamu masih ingat kan bagaimana situasi ruangan kelas? Apakah ada benda magnetis dan non-magnetis? Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah melakukan percobaan dan menulis laporan tentang benda magnetis dan non-magnetis yang ada di sekitar rumahmu. Nah, ketika temanmu melakukan presentasi, kamu dapat mencatat informasi penting. Nah, kegiatan ini kamu lakukan di rumah bersama orang tuamu. Diskusikan bersama orang tuamu tugas halaman 91 dan 92. Ayo menulis. Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup di pembelajaran 1? Apa yang dimaksud dengan daftar hidup? Apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup.
Yang pertama ada daftar pribadi, yang kedua bidang yang diminati, yang ketiga ada riwayat pendidikan, yang keempat ada ekstrakurikuler dan kursus, yang kelima ada kecakapan, yang keenam kesimpulan. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 93. Perhatikan contoh formulir daftar riwayat hidup berikut. Ada daftar riwayat hidup. Boleh diisi ya nak. Contoh di atas adalah merupakan bentuk sederhana dari formulir daftar riwayat hidup. Kamu isi berdasarkan biodata kamu dengan jujur. Buatlah daftar riwayat hidupmu berdasarkan contoh formulir di atas. Nah, kamu tulis di buku latihan. Diskusikan bersama orang tuamu tugas halaman 94 dan 95. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.